Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan semua rekan-rekan GSC dalam kondisi sehat walafiat dengan imun yang baik untuk menghadapi situasi COVID saat ini. Ya, oke, agar tidak memakan waktu yang jauh lebih lama, saya langsung mulai penjelasan saja ya terkait situasi Get Solution Club hari ini ya, dengan web kita kemarin getsolutionclub.com ya. Jadi saya awali dengan penjelasan plan. GSC berjalan sejak 2018 ya, dan dari awal kita menjalankan sesuai dengan plan yang ada. Sampai dengan 3 tahun kita tidak pernah merubah plan ya. Dan sampai mulai dari pertama kali GSC berjalan, kita sudah ada pegangan yang namanya agreement investment ya. Nah, agreement investment ini saya kasih lihat dulu gini, nanti saya akan tampilkan di layar. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Tapi agreement ini bisa dibuka untuk member atau yang bukan member atau siapa saja yang ingin tahu apa sih, bagaimana sih isi agreement, isi plan GSC ya. Ini contoh webnya, tampilannya seperti ini ya. Kalau kita klik di bagian menu di sini, ini akan ada pilihan, beberapa menu di situ, dan kalau kita klik register akan muncul agreement investment. Ini nanti akan saya coba untuk tampilkan di layar sudut kiri ya. Oke, biar lebih mudah saya bacakan singkat. Di sini agreementnya, karena awal pertama kali GSC berjalan menggunakan sistem saldo dolar ya, dengan $1 itu ditetapkan rate 10.000. Jadi di sini persetujuan ini wajib dibaca sebelum melakukan persetujuan untuk register akun dan pengisian akun GSC sebesar $50 atau 500.000 dengan kesepakatan sebagai berikut. Nah, jadi ini wajib dijelaskan kepada member ya. Saya nggak tahu bagaimana sejauh ini leader atau top leader atau member melakukan penjelasan kepada member baru, tapi member yang pernah bertemu dengan saya atau langsung ketemu dengan saya atau langsung register dengan saya akan selalu saya sampaikan terlebih dahulu masalah resiko ya, masalah resiko terburuk yang bisa muncul ya. Sampai mungkin pernah beberapa kali kita buat pertemuan dengan calon-calon member baru yang diundang oleh member ya, untuk bertemu dengan saya pada saat saya berkunjung bertemu dengan member yang sudah member. Jadi misalnya saya ke Jakarta bertemu dengan member, ke Bogor, Bandung atau Medan, Aceh, saya bertemu dengan member ya, yang sudah menjadi member. Terkadang mereka menghadirkan beberapa calon member mereka untuk langsung ketemu dengan saya, dan itu tidak sedikit yang mundur, memutuskan untuk tidak jadi melakukan investasi di GSC karena penjelasan risiko ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana member-member atau member-member baru mendapat penjelasan dari calon leadernya atau bagaimana leader menjelaskan kepada member baru ya. Tapi di sini jelas GSC sudah dari awal menjelaskan bahwa ini investasi dengan risiko yang tinggi ya. Agreement investment, persetujuan ini wajib dibaca sebelum melakukan persetujuan untuk register account dan pengisian account GSC sebesar $50 atau 500.000 dengan kesepakatan sebagai berikut. Nah, setiap calon member wajib melakukan pembelian tiket register sebesar $15 atau 150.000 kepada leader yang menjelaskan atau mensponsori. Jadi setiap calon member bertemu dengan
calon leadernya, si calon leader akan menjelaskan bahwa untuk melakukan register di GSC itu wajib membeli tiket register atau PIN yang biasa disebut member GSC, PIN register seharga 150.000. Setelah melakukan register, calon member diberikan waktu selama 2 kali 24 jam untuk melakukan pengisian rekening GSC sebesar $50 atau 500.000. Ini ada tertera di agreement. Jika calon member belum melakukan pengisian rekening GSC dan telah melewati batas 24 jam, maka HI atau investasi dinyatakan batal atau tidak berlaku. Ya. Tapi sampai sejauh ini tidak begitu banyak member yang melewati batas itu. Bahkan ada pun lewat tapi terkadang tidak langsung beku karena itu sistem kerja di server ya. Kalau server membaca ada akun yang tidak ada investasi, dia akan langsung freeze atau beku. Tapi kalau tidak terbaca meskipun tidak ada investasi terkadang masih aktif saja. Tiket register yang telah dibeli tidak dapat diuangkan kembali. Jadi kalau tidak jadi melakukan investasi tapi sudah register accountnya 150.000 itu tidak bisa kembalikan. Member yang telah resmi terdaftar maka member tersebut memiliki posisi sebagai pembisnis atau pemegang saham GSC sesuai jumlah investasi yang dimilikinya dan bertindak sebagaimana seorang pembisnis atau pemegang saham. Ya. Member GSC atau sebagai pihak yang memiliki sebagai jumlah saham atau hak investasi berhak mengetahui sistem keuangan GSC yang meliputi 1. Modal yang dikelola GSC, 2. Keuntungan dari trading dan usaha real. Untuk poin kedua, usaha real kita tidak ada sampai sejauh ini, ya kita hanya putaran pada trading. 3. Pengeluaran GSC seperti withdraw, perawatan web dan lain-lain. Dan kemana saja dana GSC bekerja. Ya. Nah untuk poin 1 sampai poin 4 kita tidak ada putaran dana selain trading, ya. Artinya untuk usaha real atau misalnya properti atau apa semua itu tidak ada, hanya ada pada trading, ya. Dan kita sudah laporkan setiap minggu tentang perkembangan saldo dan lain sebagainya, ya. Nanti akan saya lebih jelas kupas masalah laporan keuangan, masalah keadaan keuangan GSC saat ini. Saya masih lanjutkan ini dulu. Member yang telah melakukan pengisian rekening GSC sebesar $50 atau 100.000 berhak mendapatkan keuntungan sebesar $0,29 atau 2.900 per hari per jumlah investasi. Profit harian akan masuk ke dalam bagian komisi GSC pada akun tiap member setiap hari sebesar 2.900 yang bisa dicairkan setiap minggunya, yaitu setiap hari Sabtu dengan minimal withdraw sebesar 10% atau minimal $2 atau 20.000. Karena untuk 10.000 ke bawah kita tidak bisa proses, ada potongan lagi. 20.000 itu kita biasanya proses, tapi ada beberapa bank kita tidak bisa proses karena minimal transfer, ya. Nah untuk hari withdraw 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita menggunakan di hari Sabtu, tapi beberapa bulan terakhir kita geser ke hari Jumat karena padatnya permintaan withdraw setiap minggu. Jika profit yang di withdraw tidak mencapai minimum $2 atau 20.000 maka withdraw akan ditolak. Permintaan withdraw akan ditolak. Nah ini yang terjadi dengan member-member yang withdraw dengan jumlah misalnya 14.000 atau 17.000, dipotong admin hanya tinggal 7.000 dan tidak bisa kita proses, maka withdrawnya di reject. Ada banyak juga member yang bertanya, kok withdraw saya di reject. Nah itu terkadang salah satu alasan. Profit harian akan diterima member tanpa batas waktu selama tidak melakukan penarikan modal hak investasi atau penutupan account, ya. Jadi kita tidak ada kontrak waktu misalnya per 12 kali, 12 putaran atau 12 bulan atau per 7 bulan atau per 1 tahun, per 15 bulan. Kita tidak ada kontrak itu, kita berjalan saja. Tidak ada pembatasan waktu, ya. Tergantung apakah sampai di usia kita selesai atau di usia GSC selesai. Nah, jadi selama GSC berjalan, selama akun itu masih ada, belum ditutup atau penarikan modal, maka 2.900 per investasi itu tetap masuk.
Penerimaan bonus referral. Bonus referral ini bonus rekrut lah ya. Dan reward berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan dengan ketentuan pada plan marketing ya. Jadi kalau secara plan marketing, bonus referral atau bonus rekrut itu hanya 50.000. Bukan 50.000 per investasi ya. Pada saat member yang langsung bertemu dengan saya, maka ini akan saya jelaskan dahulu selain dengan resiko. Jadi bonus member, bonus ketika kita melakukan register member baru, berapapun investasi yang member buat, itu yang kita dapat hanya dari investasi pertama. Secara sistem, ketika kita melakukan register member baru, anggaplah misalnya member A melakukan investasi sebesar 10 investasi, 10 share atau 10 HI yang biasa disebut rekan GSC. Nah, 10 investasi itu dengan harga berarti 6.500.000. 6.500.000, tiket 1.500.000 ya. Pinnya terus 5 juta itu investasi. Nah, ketika dilakukan register akun, terpotonglah 150.000, jadilah satu akun. Lalu diinputkanlah saldo sebesar 5.350.000. Ketika diaktifkan investasi pertama, maka terpotong 500.000. Ketika terpotong 500.000, maka aktiflah satu investasi pertama di akun member baru. Secara otomatis akan masuk 50.000 bonus referral ke akun si leader yang meregisterkan, yang mensponsori ya, atau yang meregisterkan. Nah, ketika diaktifkan HI kedua atau investasi kedua dan seterusnya, setiap pengaktifan investasi ini, maka 50.000 itu masuk ke akun si member baru, bukan ke leader yang meregisterkan. Jadi setelah aktif 10 investasi, maka member baru tersebut sudah ada saldo 450.000 ya. Kenapa ini dibuat? Agar member baru masuk berdasarkan keyakinannya sendiri, berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap resiko yang bisa saja muncul kapan saja, dan si leader tidak disalahkan ya. Jadi situasi ini yang saya buat agar si leader tidak melakukan sistem penjamin, sistem penjamin. Jadi ketika member baru dinyatakan ditawarkan GSC, kalau tadinya misalnya bonus member itu, bonus sponsor itu 50.000 per investasi, maka si leader tersebut akan berusaha untuk closing dengan nilai yang besar untuk mendapatkan bonus sponsor yang besar. Nah, dan ini biasanya terjadi situasi meyakinkan yang berlebihan sehingga menutupi situasi risiko-risiko yang akan muncul di kemudian hari. Nah, itu secara plannya. Di sini terus sub berikutnya, withdraw atau pencairan komisi GSC dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, melakukan withdraw langsung kepada perusahaan minimal 10% atau 20.000 tadi. Kedua, menjual saldo kepada member lain. Itu bisa juga terjadi dan sering juga terjadi di GSC ya. Dengan kesepakatan bersama antara buyer dan seller, jadi tidak diatur oleh GSC. Contoh misalnya kalau dulu dengan hitungan dolar, $1 itu 10.000, jadi terkadang member butuh cepat, dia jual ke sesama member dengan nilai $1 9.000. Itu diizinkan asal berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, perusahaan berhak membekukan akun member atas sebab sebagai berikut. Nah, jadi di sini menjelaskan apa saja situasi manajemen bisa membekukan akun member. Satu, member telah melakukan kecurangan terhadap perusahaan dan calon member. Dua, diketahui telah membuat sistem dalam sistem. Tiga, mencemarkan nama baik perusahaan dan manajemen. 4, melakukan hal yang dianggap merugikan perusahaan.
5. Akun yang telah dibekukan oleh perusahaan tidak akan mendapatkan hak selama berjalannya pembekuan. Jadi ketika dibekukan, freeze, itu tidak ada masuk profit dan lain sebagainya. 6. Pembekuan akun mengakibatkan tidak dapatnya melakukan upaya penarikan modal atau tutup akun. Ya. Nah, di mana ketika 6 ini ketika ada masalah-masalah yang dibuat oleh member, misalnya pencurian saldo atau membohongi calon member dan lain sebagainya, justru perusahaan atau manajemen di sini hanya memberikan hukuman dengan pembekuan akun. Kenapa tidak masuk ke jalur hukum? Sekali lagi saya jelaskan, investasi GSC ini atau Get Solution Club ini tidak berdasarkan jalur pemerintah atau jalur legal. Jadi tidak ada yang namanya kejahatan di bisnis investasi online bisa dilaporkan kepada hukum atau dibawa ke jalur hukum. Baik itu member yang membuat atau manajemen yang membuat. Ya, jadi sejauh ini ada banyak permasalahan member yang sudah berlaku di GSC, melakukan tindakan-tindakan yang memunculkan kerugian baik itu terhadap GSC atau kepada member yang lain. Itu langkah yang kita ambil bukan menempuh jalur hukum, tapi yang kita ambil adalah membekukan account member tersebut, account tersangka. Kenapa? Karena kita tidak dalam kondisi legal. Dari awal GSC ini berjalan, kita tidak ada legalitas, tidak ada izin dan lain sebagainya. Ya. Ketentuan penutupan akun atau tarik modal. 1. Member dapat melakukan penarikan modal, penutupan akun, dan dana akan dikembalikan pihak perusahaan dengan proses 25 hari kerja dengan potongan 25% dari nilai investasi 500.000. Dana akan masuk ke rekening yang didaftarkan. Nah, penarikan modal ini sudah banyak juga masuk ke GSC selama 3 tahun ini, dan semua yang sudah melewati proses 25 hari semua sudah dicairkan, terkecuali mulai dari sejak Juli kemarin, ya, yang membuat penarikan saldo dari sebelum Juni, dari mulai Juni, berarti dari mulai Juni itu belum di approve sampai dengan hari ini karena ada permasalahan yang nanti akan kita jelaskan. Tapi sebelum GSC bermasalah, penarikan modal tidak ada masalah. Semua penarikan modal yang masuk ke sistem yang sudah melewati 25 hari, berapapun investasinya kita sudah cairkan. Karena apa? Karena kondisi GSC sehat walafiat, tidak ada masalah. Setelah member menyatakan dan melakukan proses tarik modal, maka member tidak lagi mendapatkan hak dan kewajiban sebagai member. Nah, jadi kalau dia sudah melakukan penutupan akun atau tarik modal, maka dia tidak dapat lagi pembagian profit harian. Boleh register kembali tapi menggunakan titik yang baru atau akun yang baru layaknya member baru. High risk atau resiko tinggi. Nah, di sini dijelaskan tentang resiko jika terjadi sesuatu terhadap perusahaan yang disebabkan oleh kekacauan market, tindakan kejahatan digital seperti hacker dan lain-lain, dan berakibat hilangnya sebagian atau seluruh modal Anda, maka ini menjadi resiko yang harus Anda terima dan tidak melakukan klaim atau tuntutan secara hukum kepada pihak perusahaan dan manajemen perusahaan. Ini tertulis jelas. Pihak manajemen akan tetap melakukan usaha-usaha perbaikan jika terjadi kerusakan pada sistem website selama itu bisa dilakukan. Jadi kalau perusakan pada website, manajemen akan berusaha untuk melakukan perbaikan semaksimal mungkin. Calon member dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Get Solution Club. Jadi tidak ada paksaan kepada calon member, tidak ada tekanan kepada calon member untuk melakukan investasi di Get Solution Club. Perusahaan berhak merubah kebijakan dan disesuaikan dengan perkembangan perusahaan. Jadi kalau ada kebijakan baru,
perusahaan bisa saja mengambil kebijakan. Get Solution Club merupakan platform bisnis yang telah menggunakan sistem yang belum pernah ditemukan pada platform bisnis investasi dan produk manapun. Sistem ini dibuat untuk memberikan profit jangka panjang bagi member yang menciptakan ketahanan dan kekuatan perusahaan. Jadi selama ketahanan perusahaan baik, ya profitnya akan jalan terus. Secara di agreement ini tertulis begini. Akan tetapi setiap investasi akan selalu melibatkan beberapa tingkat resiko, termasuk kehilangan sebagian atau seluruh modal Anda. Tapi ada banyak kegiatan di dunia yang melibatkan resiko tingkat tinggi, bahkan kematian. Namun kegiatan tersebut tetap berjalan dan memberikan kesusahan yang luar biasa kepada pelakunya. Jadi investasi GC ini merupakan resiko tingkat tinggi, ya. Tingkat tinggi, tapi ya tidak semestinya ketika ini beresiko dan tidak ada yang berhasil. Selalu ada yang berhasil dan selalu ada yang gagal. Layaknya seperti misalnya olahraga Formula One dan lain sebagainya. Semua resiko tingkat tinggi, ya. Tapi itu tadi, semakin tinggi resiko maka semakin tinggi juga pengembalian kepada kita. Ya kan begitu. Antara investasi dengan profit misalnya 3% per tahun, jelas berbeda dengan tingkatan risiko dengan investasi seperti GSC yang memberikan kurang lebih sekitar 16% per bulan, ya. Jadi ini isi agreement. Saya tidak tahu bahwa ini dijelaskan atau tidak, tapi dari sini kalau kita klik setuju, saya setuju, baru masuk ke form register. Ya. Jadi di dalam akun pun ini kita buka hanya dari luar account. Jadi kalau kita masuk ke account kita pun, ketika kita klik register, keluar dulu agreement. Ya. Dilihatkan atau tidak diperlihatkan agreement tersebut. Sejauh ini selama member itu bertemu dengan saya dengan saya langsung, atau ada member yang langsung register dengan saya, semua sudah dijelaskan secara langsung tentang resiko yang bisa muncul. Mudah-mudahan leader-leader juga menyampaikan itu, dan dari dulu saya selalu sampaikan, utamakan penyampaian risiko ketimbang menyampaikan keuntungan, ya. Itu terkait plan dan agreement. Kedua, penjelasan, saya menjelaskan perjalanan GSC selama 3 tahun ini. Jadi alhamdulillah GSC sudah mencapai waktu yang cukup lama dibanding dengan investasi-investasi online yang lain, ya, yang hanya bertahan cuma beberapa bulan. Tapi kita bisa bertahan. Saya bilang bertahan karena pada saat ini kita pada titik goyang. Tapi kita sudah berjalan selama 3 tahun. Selama 3 tahun tidak sedikit permasalahan yang muncul, ya. Baik itu masalah yang dimunculkan member atau situasi website yang dirusak oleh pihak luar, ya. Baik itu hacker atau persaingan bisnis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah semua masalah pada saat itu kita bisa bereskan, ya. Bukan 1-2, tapi ada puluhan masalah di website atau masalah yang dimunculkan oleh member dan kita bisa bereskan, ya. Saya bisa bereskan semua dengan rapi dan berjalan terus sampai dengan 3 tahun. Tapi apa boleh buat, pada bulan Juni kemarin terjadi permasalahan yang cukup besar, ya. Cukup besar, di mana sebenarnya di bulan Januari sampai bulan Juni itu rata-rata pengeluaran withdraw itu dalam 1 minggu, withdraw saja di luar reward, ya, dalam 1 minggu itu hanya mencapai misalnya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 miliar per minggu untuk withdraw. Tapi pada saat kemarin withdraw terakhir, ya, withdraw terakhir itu untuk nilai withdraw saja mencapai dengan kurang lebih 28 miliar kalau tidak salah saya, 20 M ke atas. Sangat besar. Pada saat proses withdraw mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, kami sudah menyadari bahwa ini bukan angka yang biasa
Tapi apa boleh buat, karena situasi juga member-member rekan-rekan juga menunggu withdraw ini masuk ke rekening. Jadi kita tetap ambil keputusan, oke, kita tetap jalankan terus sampai withdraw beres, baru kita hitung. Begitu. Baru kita hitung. Dan ternyata membludak. Withdraw membludak, reward pun membengkak. Ya. Jadi ada puluhan miliar yang pada saat itu keluar dalam 1 minggu. Di mana di situ juga sudah terkikis secara keuangan, ya. Nanti saya jelaskan kenapa dengan keluar sampai puluhan miliar pun bisa terkikis. Saya jelaskan berurutan. Sampai dengan minggu kedua, kita masih buka sistem withdraw, dan di minggu kedua ketemulah kita dengan masalahnya. Ternyata ada beberapa member, ya, menggunakan akun-akun baru, melakukan saya tidak paham bagaimana sistemnya, tapi member tersebut bisa melahirkan saldo secara fiktif di akun mereka dengan nilai miliaran. Nah, ketika saldo fiktif ini terjadi di akun mereka, mereka buat ke akun-akun baru, lalu mereka pindah-pindahkan, ya. Sebagian di withdraw, sebagian itu menjadi investasi. Nah, ketika investasi ini dibuat, otomatis akun-akun yang di atas mereka akan dengan mudah tercapai reward-reward, dan itu membuat reward itu membengkak. Nah, ketika muncul masalah ini, maka saya langsung ambil langkah, oke, withdraw ditutup sampai dengan hari ini, mulai dari ini, dan tidak kita lakukan pencairan sampai bertemu dengan masalahnya, ya kan? Saya kurang paham kenapa muncul masalah bertubi-tubi mulai daripada saat itu, ya. Setelah itu ini kita mulai masuk ke penjelasan keuangan, ya. Setelah itu website juga rusak. Untuk proses pembetulan website itu juga sudah makan biaya sangat besar juga. Waktu masalah database dan lain sebagainya, kita melakukan penggantian database, itu sudah keluar biaya. Dan selama 3 tahun terakhir, saya tidak pernah menjelaskan tentang biaya maintenance atau perbaikan website. Kenapa? Karena di investasi online, perbaikan website itu jauh lebih besar daripada nilai investasi yang ada di GSC atau di investasi online. Investasi apapun itu, ya. Saya yakin dengan investasi-investasi yang lain juga drop, bangkrut karena permasalahan di maintenance website, ya. Tapi kenapa GSC bisa? Karena ya selama 3 tahun itu semua masalah masih dengan ruang lingkup termanajemen oleh kami. Jadi tiap-tiap masalah yang muncul itu termanajemen oleh kami. Jadi selama 3 tahun saya tidak pernah menjelaskan masalah biaya maintenance dan lain sebagainya. Ya, karena kalau dijelaskan akan ada kekacauan di market atau setidaknya melemah, ya. Nah, kenapa kita takut kondisi market lemah? Ya, karena perlu disadari tidak mungkin kehidupan investasi online itu atau GSC, ya, khususnya GSC, dihidupi dengan putaran dana di trading saja. Tidak mungkin. Mungkin hasil trading bisa mencukupi untuk membayar di profit harian member. Tapi untuk perbaikan website ketika muncul masalah atau upgrade server, upgrade database, dan itu biayanya sangat besar. Sangat besar. Dan itu tidak pernah dilaporkan. Dan pakai uang yang mana? Pada saat kita melakukan perbaikan website, ya kita gunakan dana kas, gitu loh. Kalau saya sampaikan di laporan keuangan,
Oleh karena yang membaca laporan keuangan ini tidak semua member paham. Terkadang member tidak melihat, oh hanya melihat dari grafik, wah ini mungkin sudah menurun nih. Gitu loh. Kita sudah terlanjur jalan ini GSC pada saat itu. Kalau dijelaskan sistem keuangan secara 100% dengan member, dan member hanya membaca sesuai dengan kemampuan pemahamannya masing-masing, dan ternyata ternyata GSC sudah tidak mampu nih. Kenapa? Karena persentase mulai dari pengeluaran dan pemasukan sudah tidak seimbang. Begitu. Member 100% akan melakukan penarikan modal. Nah, kalau dilakukan penarikan modal secara bersamaan di waktu yang bersamaan oleh 100% member, juga GSC tidak akan bisa membiayai itu semua. Kenapa? Karena uang sudah terpakai untuk perawatan, maintenance, dan lain sebagainya. Belum lagi ketika kita melakukan penambahan tenaga untuk melakukan withdraw, ya, membantu saya dalam proses withdraw, karena withdraw kita berjalan secara manual, ditransfer satu persatu oleh manajemen atau admin, ya. Dan itu tidak cukup 1-2 orang untuk menjalankan itu. Karena ada ribuan akun per minggu yang melakukan withdraw, tidak mungkin diproses dalam 1-2 orang, oleh 1-2 orang. Maka kita harus melakukan penambahan tenaga untuk memproses itu. Dan itu juga kita ada gajinya, ada bayarannya, ada fee yang harus kita pakai, yang kita bayarkan. Nah, kalau dijelaskan di laporan keuangan tentang pengeluaran yang besar seperti ini, akan menimbulkan keresahan kepada member-member yang ada di GSC. Ketika member melakukan proses secara bersamaan penarikan modal karena rasa takut tadi, juga malah menimbulkan permasalahan di GSC jauh lebih besar pada saat itu juga. Gitu. Nah, sementara sebenarnya perjalanan GSC itu dengan cash di 6-7 bulan terakhir, ya, dengan nilai kas kurang lebih sekitar 20-30 miliar, itu sudah sangat cukup. Gitu loh. Dengan hasil trading setiap minggunya, dengan pertumbuhan member, ya. Karena ada strategi-strategi yang sudah saya buat dari awal pertama GSC berjalan, ya. Dan tapi kalau ini dibahas di sini tidak mungkin strategi ini. Waktunya yang tidak memadai, jadi saya lebih fokus kepada masalah saja pada saat ini. Ada strategi yang kita buat, yang saya buat di tahun pertama, agar perjalanan GSC ini secara bisnis akan kokoh, begitu. Baik secara pertumbuhan membernya, dibuat bagaimana caranya setiap tahunnya akan tetap stabil, bahkan tetap meningkat. Ada teknik yang di situ yang kita pakai. Dan memang itu terbukti 3 tahun kita tidak pernah menurun pertumbuhan member, dan terus menerus naik, ya, sampai dengan 3 tahun terakhir. Di tahun ketiga. Nah, itu yang jadi alasan saya kenapa saya tidak menjelaskan. Tapi keuangan kita masih sehat, meskipun tidak sampai dengan senilai seperti yang ada di laporan, ya. Masih sehat. Nah, tapi terjadi permasalahan oleh oknum-oknum tadi yang menimbulkan kerugian sampai puluhan miliar tadi. Itu yang menjadi masalah besar untuk GSC pada saat ini. Kenapa kita tidak ambil jalur hukum? Sekali lagi saya jelaskan. Member yang sudah menikmati miliaran dari GSC tidak bisa kita laporkan ke jalur hukum. Itu sudah menjadi keuntungan mereka. Mungkin, ya, bisa dibilang keberuntungan mereka, ya. Biar nanti mereka yang mempertanggungjawabkannya kelak. Tapi untuk menempuh jalur hukum tidak mungkin, karena kita sendiri tidak ada di jalur yang direstui oleh pemerintah. Dalam arti GSC ini ilegal, yang biasa disebut bodong, ya. Jadi kalau orang tanya GSC investasi bodong atau tidak, jelas bodong, karena tidak direstui oleh pemerintah, dan kita tetap melakukan perjalanannya berdasarkan dengan kesepakatan yang ada di agreement, gitu loh. Dari awal kenapa saya bilang
GSC itu dengan mudah saya bilang bodong. Ya, karena memang dari awal kita tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah atau izin dan lain sebagainya. GSC ini berjalan berdasarkan bisnis yang dibangun bersama. Contoh ketika saya misalnya ingin membuat satu usaha dengan nilai modal 100 juta. Saya hanya punya modal 50 juta. Lalu saya ajak teman saya misalnya si A punya 20 juta dan si B punya modal 30 juta. Saya ajak kerjasama dengan saya. Bagaimana caranya kita bangun nih satu bisnis. Modalnya 100 juta. Saya punya 50 juta, kamu punya 20 juta, dan kamu punya 30 juta. Kita gabungkan di sini, kita bangun. Hasil bersihnya kita bagi sesuai dengan jumlah modal yang kita masukkan di bisnis ini. Berjalan bisnisnya aman 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, ternyata kebakaran. Apakah masalahnya di saya ketika bangunan ini kebakaran dan menghabiskan aset yang ada di dalam usaha tadi? Jelas tidak mungkin jalan keluarnya saya mengganti nilai 20 juta dan 30 juta tadi. Kenapa? Ini bisnis kita bersama. Ketika ada masalah yang menjadi masalah kita bersama. Kalau misalnya bisnis ini tidak bisa up lagi, ya menjadi risiko kita bersama. Itu konsepnya yang di GSC yang kita bawa selama ini. Yang saya selalu jelaskan kepada member-member lain ya. Nah, tapi balik lagi, tidak semua member yang langsung berhubungan dengan saya. Saya tidak tahu penjelasan di lapangan seperti apa. Nah, tapi seperti itulah permasalahan keuangan. Lalu ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan account trading? Ya. Selama ini account trading kita, GSC, kita jalankan di broker online. Bukan juga broker resmi yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa sebutkan mereknya, ya, karena ya ketika saya sebutkan merek, saya bisa saja kena permasalahan hukum, ya. Tapi yang kita buat ada di broker online. Kenapa pilihannya broker online? Karena dengan broker online kita bisa buat beberapa sistem yang tidak bisa kita buat dengan broker resmi yang atau legalitas di Indonesia, gitu. Contoh misalnya menggunakan robot, copy trade dan lain sebagainya, itu kita bisa buat dengan broker-broker online. Tapi kalau broker yang resmi di Indonesia itu tidak bisa, ya, tidak bisa dibuat. Nah, apakah ini menjadi masalah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi secara mendadak account trading tersebut lenyap dan tidak bisa dilakukan login lagi. Otomatis dana yang ada di dalam itu hilang. Ya. Secara modal yang ada di account trading tersebut itu tidak besar. Itu menjadi sebenarnya isinya keuntungan semua. Karena selama ini dari hasil trading juga kita tidak pernah melakukan withdraw, ya. Kenapa tidak di withdraw? Karena menjaga margin agar bisa tetap menghasilkan nilai yang besar. Jika suatu saat terjadi masalah, contoh masalah hari ini, tapi kalau misalnya account tradingnya masih ada, kita masih bisa jalan. Kenapa? Account trading tadi sudah memiliki margin yang besar dengan nilai profit yang bisa didapatkan harian itu cukup besar. Meskipun kita tidak bisa 100% melakukan withdraw secara sehat, tapi setidaknya kita bisa melakukan withdraw dengan sistem persentase yang sudah kita buat di account, gitu. Tapi oleh karena situasinya memburuk dan account trading itu hilang, otomatis semuanya lenyap. Saat ini uang yang ada, khususnya uang GSC, saya bilang sudah tidak ada, ya. Terlebih hanya tinggal dana pribadi saya. Lalu bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Akhirnya saya putuskan untuk melahirkan satu kebijakan baru, yaitu GSC hanya berjalan selama 1 tahun ke depan, gitu.
GSC hanya dijalankan selama 1 tahun ke depan. Tidak ada klaim reward, tidak ada transfer saldo antar akun, ya, karena menghindari saldo fiktif dan lain sebagainya. Jadi semua hanya di withdraw dari akun. Tidak ada klaim-klaim reward lagi, tidak ada. Yang didapat hanya 2.900 per investasi yang masuk setiap hari sesuai dengan nilai investasi yang ada di akun. Dan di withdraw setiap minggu dan berjalan selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena kalau dibuat 1 tahun, otomatis tidak ada member yang dirugikan. Member lama sudah jelas untung, ya. Member baru yang masuk terakhir, yang join terakhir, kalau dijalankan selama 1 tahun, jelas sudah mendapat keuntungan kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Ya. Kenapa 5-6 bulan? Karena secara hitungan kalau yang masuk 100 HI atau 100 lembar saham itu 65 juta, lalu setelah akun itu beres, terregister, maka di akun tersebut ada nilainya 4.950.000, artinya yang ada di situ cuma 60-an juta, ya. Modal yang dikeluarkan 60 juta, 6 bulan lebih itu sudah balik modal. 6 bulan lebih. Otomatis artinya member baru yang terakhir join pun itu masih mendapatkan keuntungan 5 bulan sampai 6 bulan. Dan kalau dibilang, loh kenapa berarti yang member lama sangat untung dong? Saya yakin ada bahkan sebagian besar member-member lama sampai sejauh ini juga tidak melakukan manajemen keuangan pribadinya dengan baik. Otomatis kalau secara mendadak GSC ini op, maka op juga pemasukan mereka. Jadi diambillah waktu 1 tahun, saya rasa cukup adil. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini member-member GSC bisa melakukan manajemen keuangannya dengan baik dan sehat agar bisa menjadi modal untuk kemudian hari. Mungkin untuk membangun usaha baru atau masuk ke bisnis yang baru dan lain sebagainya. Kembali kepada member. Nah, saya ambil kebijakan untuk dijalankan selama 1 tahun. Bagaimana caranya untuk menjalankan GSC 1 tahun ke depan? Sementara kalau berdasarkan yang saya bilang tadi, keuangan GSC habis, ya. Kemarin dengan member-member yang top leader, saya sudah sampaikan, baik itu leader yang di Aceh, Bogor, atau yang di Kalbar, saya sudah sampaikan, tapi tidak semua, hanya ada 5-6 orang leader yang saya sampaikan. Saya harapkan mereka bisa sampaikan ke rekan-rekan di bawahnya bagaimana menjalankan kebijakan terakhir ini untuk 1 tahun ini. Jadi kemarin di awal Juli, ya, saya sudah mengambil langkah untuk melakukan deposit uang pribadi itu ke akun trading yang legal, yang resmi di Indonesia. Nilainya 300 juta. Nilainya 300 juta. Nah, dengan nilai 300 juta itu, rancangan saya dalam waktu 2 minggu itu bisa mencapai dengan 3-4 miliar. Dan di minggu ketiga bisa mencapai 6-7 miliar. Dan minggu keempat itu bisa dilakukan withdraw. Nah, jadi sambil saya melakukan trading, saya juga melakukan pertemuan dengan IT baru, ya, untuk membuat website yang baru. Dan websitenya sudah jadi, ya, masih try and error, kurang lebih seperti ini, ya, websitenya. Ya, di website juga sudah dijelaskan, ya, saya jelaskan singkat di website. Di website ini sudah dijelaskan bergabung di investasi terbaik kami, Get Solution Club, dengan penjelasannya, selamat menikmati bagi hasil harian dari kepemilikan saham Get Solution Club yang akan berjalan selama 1 tahun ke depan
tanpa mengurangi tingkatan risiko sebagaimana dijelaskan pada agreement. Jadi 1 tahun ke depan pun GSC berjalan tetap membawa peluang-peluang risiko yang bisa saja muncul. Dan di sini ada agreement juga. Kalau kita klik agreement juga muncul juga agreementnya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Tapi ini saya belum sampaikan linknya. Linknya saya tidak sampaikan karena ini website masih dalam proses persiapan, ya. Tapi sudah selesai, tinggal try and error, ngecek beberapa bagian. Dan termasuk pembangunan website ini pun menggunakan biaya juga tidak kecil, dan juga tidak saya jelaskan kepada member baru atau kepada member GSC. Tapi saya bisa buktikan bahwa sampai dengan hari ini saya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Nah, kembali dengan trading tadi, jadi sambil melakukan pembuatan website yang baru, sambil saya melakukan trading, dengan waktu kurang lebih di minggu ketiga, target saya sudah tercapai. Target saya sudah tercapai sampai dengan nilai 3 miliar. Sampai dengan 3 miliar. Tapi oleh karena situasi pemikiran, ternyata di minggu kedua dan minggu ketiga sangat banyak serangan secara psikologis yang datang ke saya, bahkan sampai dengan keluarga saya, dan ini sangat mengganggu situasi kenyamanan saya dalam melakukan trading. Ya, ada banyak member yang mungkin tidak mendapatkan pemahaman di awal, yang sampai dengan akhirnya melakukan pengancaman dan lain sebagainya kepada saya, dan ini sangat merusak kenyamanan saya dalam melakukan trading, sampai dengan akhirnya pada saat kemarin saya tidak bertepatan dengan hari itu. Pada saat itu ada beberapa member juga yang datang ke tempat saya, ya, marah-marah. Saya tidak sebutkan dari jaringan mana, tapi dengan leader saya sempat sampaikan, ya. Di hari itu cukup down. Kenapa bisa jadi seperti ini, saya pikir. Padahal secara jelas harusnya semua member paham dengan risiko yang bisa saja muncul. Tapi dengan risiko seperti itu pun saya bukan memilih dengan kondisi untuk scamkan GSC atau menutup GSC. Tapi saya masih lebih memilih membangun kebijakan baru untuk bisa bertahan GSC sampai 1 tahun ke depan agar tidak ada merasakan kerugian. Tapi tetap saja ada member-member yang mungkin ada terprovokasi atau tidak paham dan lain sebagainya, dan melakukan tindakan-tindakan yang membuat kenyamanan kehidupan rusak. Dan sampai akhirnya pada saat mungkin di minggu ketiga saya tidak mengikuti perkembangan news, ya, dan terjadi ada laporan kenaikan obligasi untuk USA dan mengakibatkan nilai emas drop ratusan poin, ya. Untuk rekan-rekan yang melakukan trading juga pasti tahu ini terjadi, ya. Pada saat dalam jangka waktu kurang dari 20 menit emas drop sampai dengan ratusan poin dan mengakibatkan trading saya margin call. Margin call artinya habis, ya. Kondisi itu trading itu minus, dan minus melampaui dengan jumlah saldo yang ada di account, dan akhirnya loss semua. Nah, loss ini terjadi mungkin kalau saya pribadi ini pertama kali lagi setelah 3 atau 4 tahun terakhir saya trading. Sejauh ini saya tidak pernah mengalami loss seperti ini. Nilainya tidak sebesar, mungkin 4-5 tahun yang lalu saya bisa lebih besar loss dengan nilai ini. Tapi
kali ini sebenarnya tidak besar, tapi bebannya cukup besar karena mengingat account ini untuk membiayai perjalanan 1 tahun GSC ke depan. Tapi secara target sebenarnya saya saat itu sudah sangat tenang ya, karena dalam kurun waktu 2 minggu lebih masuk ke 3 minggu target saya tercapai. Saya sampaikan juga dengan leader-leader, sejauh ini saya bilang target saya tercapai, mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada selip dan lain sebagainya. Sampai di minggu keempat mungkin kita sudah melakukan pengaktifan untuk 1 tahun. Tapi yaitu tadi, kita tidak bisa kontrol keadaan member, dan kita tahu semua seperti apa di media sosial ya, sampai dengan YouTube, sampai dengan grup-grup WhatsApp, dan sampai untuk saat ini untuk yang WhatsApp ke saya saja mungkin sudah hampir 2000-an message, 2000-an pesan ya, yang tidak saya buka karena bingung. Untuk dibuka satu-satu tidak mungkin, saya hanya memberikan info secara di grup saja ya. Dan 1 minggu terakhir ini saya tidak ada melakukan trading lagi ya. Saya stop dulu, saya rilekskan dulu pikiran saya ya. Dan makanya saya buat kebijakan lagi, saya harus buat video ini dan saya upload di YouTube nanti, agar baik itu member atau bukan member bisa paham dengan situasi GC saat ini. Karena kalau tidak di-upload di YouTube, tidak ada catatan digital, juga ada banyak juga member-member kita yang ketika kita buat info internal juga menjadi info umum gitu. Nah, setelah loss, lalu bagaimana? Apakah saya membatalkan kebijakan 1 tahun terakhir? Tidak ya. Jadi kalau saya secara pribadi, saya tidak pernah berpikir untuk GSC ini selesai dengan memberikan kerugian kepada rekan-rekan member yang ada di GSC, tidak ya. Kenapa saya buat begini? Bukan juga karena saya takut dengan ancaman dan lain sebagainya, tidak. Saya juga bukan sombong dan lain sebagainya, tapi saya sudah berpegang teguh pada agreement ya. Kalaupun misalnya ada situasi member yang mengambil langkah hukum, insya Allah saya pribadi siap, karena semua sebenarnya sudah saya siapkan dari hari pertama GSC berjalan. Tapi tetap saya ambil kebijakan 1 tahun karena secara moral saya tidak mau ketika saya melakukan pekerjaan tidak saya selesaikan dengan rapi ya. Apapun itu, saya pribadi punya prinsip, ketika saya memulai, saya harus mulai dan selesaikan dengan rapi ya. Kalau GSC ini selesai begitu saja, ada banyak menimbulkan kerugian, maka dia tidak selesai dengan rapi dan bukan menjadi kepuasan untuk saya pribadi. Tapi jadi saya pribadi tetap berusaha bagaimana GSC ini bisa on kembali dan berjalan selama 1 tahun, sampai dengan seluruh member di GSC tidak mengalami kerugian, melainkan mendapatkan keuntungan semua ya. Langkah berikutnya yang saya akan mulai, saya menunggu situasi rekan-rekan semua untuk tenang ya, untuk tidak dulu melakukan tekanan kepada saya ya, baik itu di media sosial atau di WhatsApp saya pribadi, tapi juga tidak meninggalkan grup member ya. Tetap saja di grup-grup member ya, sambil menunggu prosesnya. Tidak perlu terlalu banyak pertanyaan, karena ketika saya sudah siap dan semuanya sudah beres dijalankan, saya pasti jalankan dan saya pasti umumkan di grup member ya. Itu bukan menjadi janji saya kepada rekan-rekan semua, tapi menjadi janji saya kepada diri saya sendiri. Karena apa? Langkahnya sudah saya buat, websitenya sudah saya buat, dan sudah saya keluarkan biaya untuk pembangunan semua gitu. Saya akan mencoba kembali melakukan trading kembali
ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kondisi saya sudah cukup baik, ya. Saya akan melakukan trading mungkin dengan modal 100 sampai 150 juta, ya. Kalau member ada yang ragu, apa mungkin dengan 150 juta bisa mencapai dan bisa membiayai berjalannya GSC selama 1 tahun? Bisa, karena account pada saat kemarin GSC itu yang kita gunakan modal di dalamnya hanya kurang lebih sekitar 25 juta saja, dan itu bisa jalan terus, ya. Kemarin dengan modal 300 juta juga bisa sampai dengan 3 miliar dalam waktu 2 minggu. Rusak hanya karena permasalahan mental saya saja, dan memang itu menjadi tombak ketika kita melakukan trading, ya. Jadi saya butuh tenang, butuh relax, ya. Saya akan mulai lagi dengan deposit mungkin 100 sampai 150 juta, ya. Dengan target 150 juta ini, 100 sampai 150 juta ini mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ke depan sudah menjadi nilai 7 sampai 8 miliar. Ketika saldo di akun trading saya sudah sampai dengan 7 sampai 8 miliar, ya, dan bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 miliar per hari, saya akan umumkan di grup member untuk waktu on-nya GSC kapan dimulai. Nah, setelah on maka Jumat sudah bisa melakukan withdraw dan diproses pada hari Sabtu sampai dengan Senin, atau mungkin juga bisa lebih daripada hari Senin, karena terkait mungkin akan banyak permintaan withdraw, ya. Tapi saya juga pasti siapkan juga beberapa rekan tim yang akan membantu di proses withdraw nanti agar bisa maksimal dan prosesnya selesai di hari Senin atau Selasa. Nah, jadi itu yang akan saya jalankan, ya, yang akan saya buat, ya. Senang tidak senang, terima atau tidak terima, ya, kita sudah sampai pada situasi resiko yang dijelaskan di agreement, ya, dan tidak ada jalan keluar lainnya selain ini. Saya pribadi saya tidak bisa mengambil jalan keluar lain selain jalan keluar yang saya jelaskan ini. Saya rasa lalu bagaimana dalam 3 bulan ke depan, apakah yang dibuat, bagaimana cara melaporkan dan lain sebagainya. Jadi untuk ketenangan member, perkembangan akun trading nanti mulai dari depositnya, ya, saya akan kirimkan screenshot, tapi saya tidak kasih dalam setiap hari, tidak, tapi mungkin dalam 1 bulan, per 1 bulan atau per 3 minggu saya akan laporkan di grup member, ya, bagaimana perkembangan trading agar member bisa tahu juga. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa kasih account trading karena menjaga privacy dan keamanan akun trading, ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan hari ini, ya. Mudah-mudahan member bisa berpikir dengan bijak, ya. Saya tidak minta bantu banyak, saya tidak minta bantu rekan-rekan mengumpulkan dana lain sebagainya untuk perjalanan bisnis kita ini, ya. Karena mengingat ini bisnis kita,
saya bukan melakukan pinjaman kepada rekan-rekan semua. Saya juga tidak pernah membuat satu acara besar untuk sebagai iming-iming agar rekan-rekan maju, akan rekan-rekan masuk, ya. Bahkan untuk rekan-rekan yang langsung datang ke saya yang ingin join ke GSC juga selalu saya suruh untuk pikir-pikir dulu, ya, apalagi sampai melakukan pinjaman dan lain sebagainya. Saya paham ada banyak member di luar sana yang melakukan join ke GSC dengan keyakinan yang besar sehingga melakukan pinjaman dan lain sebagainya. Ya, harusnya sudah dipikirkan sejak awal, ya, bagaimana jika risiko-risiko bisa muncul. Jadi saya harap kita semua bisa menerima kebijakan terakhir ini, dan ini menjadi video terakhir yang saya upload, ya. Saya akan usahakan, saya akan perjuangkan GSC sesuatu yang sudah saya buat, ya. Dan saya harus tutup ini dengan rapi. Bagaimana rapinya? Sampai dengan semua member tidak ada merasakan kerugian. Itu etikat baik saya, ya. Dan saya harap semua rekan-rekan bisa terima, dan dalam 3 bulan ke depan atau sampai dengan GSC berjalan nanti, silakan rekan-rekan menjalani aktivitas kehidupannya seperti biasa, bekerja, atau mungkin mau mencoba masuk ke bisnis yang lain, silakan, ya. Mengambil peruntungan yang lain, silakan. Jika ada bisnis investasi online yang lain yang dianggap lebih baik daripada GSC dan bisa dijalankan oleh Anda, silakan dijalankan. Artinya berjalanlah kehidupan seperti biasa. Saya pribadi tidak akan melupakan permasalahan GSC ini, ya. Saya pribadi dalam waktu 3 bulan ke depan juga akan fokus dengan permasalahan ini, fokus dengan trading saya, dan trading saya juga tidak sampai dengan 3 bulan ke depan dan sampai dengan 1 tahun berjalan GSC juga tidak berjalan untuk saya pribadi. Saya akan fokuskan untuk kebutuhan GSC, ya. Jadi mohon dengan senang hati kebijakan ini diterima dan dibantu dalam doa oleh rekan-rekan semua, ya. Lalu bagaimana jika ada member yang melakukan tindakan hukum atau membawa ini ke jalur hukum? Silakan semaksimal mungkin saya akan hadapi, ya, dengan bekal yang sudah saya punya, ya. Silakan, tidak ada larangan untuk rekan-rekan semua untuk menempuh jalur hukum, silakan. Tapi perlu kita sadari, ini bisnis, saya bukan melakukan pinjaman uang dan sebagainya. Ada baiknya kita membuat kebijakan bersama yang sudah kita jalankan saat ini, yang akan kita jalankan saat ini. Tapi jika situasi hukum menjadi rumit, ya, dan saya harus fokus juga kepada situasi hukum, tidak mungkin saya paksakan untuk trading, ya bisa saja GSC juga akan menjadi korbannya, ya kan begitu. Jadi balik lagi, bagaimana dengan 3 bulan? 3 bulan tidak ada jaminan, tapi saya akan maksimalkan usaha saya. Mudah-mudahan kurang dari 3 bulan bisa sampai dengan targetnya 7-8 miliar tadi, dan bisa hasilkan 1,5 sampai 2 miliar per hari. Jika itu sudah tercapai, GSC akan di-on-kan dan dijalankan selama 1 tahun, ya. Dan 1 tahun selesai, secara otomatis web GSC juga akan off mulai pada saat itu juga, ya. Nah, untuk web GSC nanti ketika sudah beres, sudah oke, saya akan sampaikan linknya kepada rekan-rekan semua melewati grup member, ya. Jadi ketika on GSC, nanti di depan layarnya itu akan ada waktu
Oke, akan ada waktu seperti ini ya. Tapi ini belum disetting waktunya, jadi nanti ketika nanti di on kan itu waktunya akan berjalan mundur, dan ketika waktunya menjadi 000 maka GSC sudah selesai menjalankan tugasnya. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab kebimbangan dan keresahan semua member ya. Terkait dengan kebijakan, saya mohon didoakan dengan agama member masing-masing ya. Untuk sekian saya tutup video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.